Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan sudut pinggir yang akan membahas berbagai persoalan yang mengemuka di tengah masyarakat. Tentu saja kita di sini juga akan bicara masalah solusi. Bagaimana baiknya? Ini tentu saja perlu saran dari para saudara sekalian. Sahabat pagi, pada hari ini kita akan bincang masalah belajar daring dan solusinya. Pada suatu pertemuan di salah satu sekolah, ada beberapa persoalan yang mengemuka saat itu, yaitu bagaimana teknis agar belajar daring ini bisa efektif. Dan masyarakat terbantu dalam kegiatan ini. Dan waktu itu saya punya ide bagaimana ada kerjasama dari sekolah dengan para wali negari, khususnya di daerah kabupaten. Karena yang namanya nagari sekarang kan ada namanya anggaran desa. Ini bisa dimanfaatkan kalau kita siasati. Kuncinya memang ada political will dan political action antara kepala sekolah dengan wali negari. Waktu itu saya tawarkan bagaimana pihak kepala sekolah merangkul wali negari yang ada dari tempat sekolah itu, asal sekolah itu, anak itu. Kalau ada umpamanya ada 4 nagari di satu sekolah itu, ya adakan semacam diskusi ringan yang mengarah bagaimana mencerdaskan anak kita ini, yang walau bagaimanapun harus dibantu oleh pemerintah negari. Maka salah satu ide bagaimana pihak sekolah bersama wali negari memikirkan adanya semacam titik spot untuk belajar daring bagi anak-anak. Kapan dulu satu kampung, satu spot. Jadi anak itu enggak apa dia, paling-paling cuma dalam satu kampung itu ada 10 anak berkumpul di sana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 itu. Dan di sini pemerintah negari tentu menganggarkan. Ini boleh, saya pikir ini boleh. Cuma tentu saja di sini melalui musrenbang gitu. Karena itu bisa juga menjadi aset negari. Ini, saya pikir dengan cara kayak itu orang tua tidak terbebani dengan biaya paket. Di samping itu juga jauh lebih baik kalau memang ada kerjasama kominfonya dengan pihak penyedia internet. Tapi ini langkah awal saya pikir bagus juga. Ini kalau bisa gitu. Tentu saja di sini diharapkan ada semacam diskusi tadi. Bagaimana teknisnya. Tapi kalau seandainya diminta ada nagari masuk ke sekolah itu nggak boleh. Ini tetap biasa nagari. Anak-anak belajar dengan sistem daring dengan berkelompok. Tapi tidak kelompok yang besar. Tidak bertemu pada satu titik seperti di sekolah. Kalau sekolah kan dia bertemu satu titik. Nah, ini yang sangat riskan itu. Tapi kalau seandainya hanya satu kampung, paling-paling satu sekolah itu paling banyak cuma 15 orang atau 20 orang lah kalau digabung antara SD dan SMP. Kalau SMA tidak perlu beberapa orang. Ini ide-ide kayak ini memang perlu kita kembangkan dan kita diskusikan lebih lanjut. Bisa apa enggak?
Ya mudah-mudahan Wali Negari itu nanti ada yang menanggapi, dan kepala sekolah pun ada pula yang menanggapi bisa apa enggak. Saya pikir kalau sekolah ada persoalan, karena ini hanya semacam bagi sekolah itu hal yang baik sekali, kegiatan belajar daring itu sendiri. Cuma Negari tentu harus memikirkan, dan itu bisa saja dianggarkan dalam musrebang, dibicarakan dengan Bamus, masuk pada anggaran. Jangan hal-hal seperti itu bikin gapura aja bisa kok anggarannya. Apalah artinya gapura, itu hanya mempercantik yang sifatnya terbatas. 10 tahun dah hancur. Ini kalau seandainya pendidikan anak yang dikasih belajar dengan proses itu sampai mati. Bahkan apabila dia udah mati, kalau dia menjadi orang yang berhasil turun-temurun, ini pendidikan loh. Satu orang aja yang sukses bisa menimbulkan multi efek. Mana yang baik? Oke lah. Mudah-mudahan dengan cara kayak ini, karena memang ada kemarin kita baca sekolah menyediakan tablet untuk anak dari anggaran kinerja BOS, dari anggaran afirmasi. Ya untuk apa tabletnya kalau seandainya paket data bagi orang tua membeli